Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskunu ilaiha. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji. Hari ini tepatnya hari Selasa, tanggal 17 November 2020. Sekaligus saya akan menunjukkan kartu identitas peserta saya sebagai pelaksanaan untuk kegiatan UKIN, di mana hari ini saya akan bertemu dengan klien saya untuk melaksanakan kegiatan konseling individual dengan pendekatan emotif behavior dengan teknik desintisasi sistematik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di langkah kegiatan konseling saya ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Silakan Pak duduk. Mau di sini apa di sana? Sana aja, Pak. Iya, silakan. Kasih, Pak. Iya. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum ke Bapak nak? Matematika, Pak. Oh, matematika. Bagaimana nih dengan pelajaran tadi? Menyenangkan, Pak. Cukup menyenangkan Pak ya. Baiklah, nampaknya kamu datang ke ruangan Bapak, ada hal yang perlu disampaikan nih dengan Bapak. Saya ingin konseling, Pak. Di sini ya. Sangat senang tentunya dengan kehadiran Nak Nadine hari ini untuk melakukan konseling. Apakah Nak Nadine sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan konseling individual? Belum, Pak, baru sekarang ini. Oh, begitu. Baiklah, sebaiknya Bapak jelaskan dulu ya tentang konseling itu apa ya. Bahwa konseling adalah bantuan secara profesional ya yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya, yaitu Nadine sendiri sebagai konselingnya ya, agar mampu memecahkan masalah ataupun problem ya yang sedang dihadapi saat sekarang begitu. Kemudian konseling juga ya ditandai oleh beberapa asas, terutama adanya asas kerahasiaan ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu ketika Nak Nadine ada problem dan masalah yang mau diceritakan atau disampaikan ke Bapak. Hanya Nak Nadine dan Bapak serta Tuhan yang tahu. Begitu Nak. Begitu ya, Pak. Wah, Pak, saya sudah mengerti sekarang apa itu konseling. Oh, begitu. Pertemuan kita ini dibatasi ya Nak ya oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan ini dengan menggunakan waktu kurang lebih antara 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini ya, maka sebaiknya benar-benar dimanfaatkan ya oleh Nak Nadine untuk melakukan pertemuan ya. Jika memang mungkin dari permasalahan yang Nak Nadine alami saat sekarang belum selesai, itu bisa dilakukan untuk pertemuan berikutnya, tapi dengan ketepatan dan perjanjian waktu sesuai dengan kesepakatan kita. Begitu Nak. Saya setuju, Pak. Baiklah, Nak Nadine ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan di hati Nak Nadine saat ini, Nak? Jadi gini, Pak, saya merasa gedekan kalau ada orang marah, Pak. Coba kamu ceritakan pada Bapak bagaimana itu bisa terjadi dan sejak kapan itu terjadi, Nak? Jadi begini, Pak, tante saya kan sekarang sudah sukses. Ketika tante saya sudah sukses, dia berkuasa, Pak, di keluarga saya dan sombong. Dia mempunyai anak satu, yaitu laki-laki. Itu sepupu saya, Pak. Sewaktu itu adik saya dan sepupu saya ini sedang bermain, dan sepupu saya ini menangis, Pak. Yang disalahkan itu saya, Pak. Dan tiba-tiba tentu saya datang, terus memarahi saya dengan habis-habisan, Pak. Dari situ, Pak, saya mulai berpikir kalau ada orang marah, Pak. Oh iya, Bapak mengalami Nak dengan perasaanmu saat ini ya. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali nih dengan keadaan ini. Banget, Pak. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu, Nak, yang sering memarahi kamu. Bagaimana menurutmu, Nak? Ya, begitulah, Pak. Kamu sudah menyadari dengan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Begitu. Ya, Pak, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat Bapak inginkan, Nak, ya. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat ya bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai ya dalam konseling ini. Ya, Pak, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu, Nak,
dalam mereduksi, menurunkan intensitas ketegangan ya yang kamu rasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ya. Ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya Pak. Lalu saya harus bagaimana Pak? Bapak ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Nak Nadine ya pelajari bersama Bapak. Kita akan menggunakan salah satu teknik desinfeksi sistematik yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan dengan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya Nah, jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah ya, sehingga manusia harus berikhtiar dan mencari jalan solusinya. Begitu Baik Pak, saya setuju dan tertarik dengan saran Bapak. Baiklah, sekarang mari kita mulai pejamkan matamu ya, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang Bapak akan menunjukkan keadaan situasi yang ringan ya. Kemudian kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu ya bisa dimengerti Saya mengerti Pak. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara sepupu kamu di ruangan keluarga, dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Nah, kemudian sepupu kamu atau anak tante dari Nak Nadine bertengkar dengan saudara yang lain dan tiba-tiba menangis. Lalu tante kamu menghampiri kamu ya, dengan mimik berubah, berusaha ya, dengan wah luar biasa tenang begitu. Sekarang tante Nak Nadine berbicara dengan suara yang keras ya, dan bayangkan raut wajahnya. Saya ngeri Pak membayangkannya. Oke sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dari hidung perlahan-lahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah Pak. Sudah siap ya katanya? Iya. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Pak awalnya, tapi saya sudah agak lebih baik Pak. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasakan tidak sanggup tadi ya. Kita harus melakukannya lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir ya, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Pak. Oke, kita akan mempraktekkan lagi ya ya, bagaimana keadaanmu sekarang ya. Saya sedikit lebih baik Pak, karena saya tadi sudah cerita dengan Bapak. Oh begitu. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang rileks dan ambil napas ya. Kemudian tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata Nak Nadine ya. Sekarang kamu bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan-pelan karena tidak mau belajar. Nah, kemudian sekarang berbalik ya. Ada seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang cukup keras ya. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga ya, termasuk tante kamu ya, dan Nak Nadine sendiri yang sedang bermain dengan saudara-saudara Nak Nadine ya. Tiba-tiba saudara Nak Nadine bertengkar ya dengan anak tante Nak Nadine, menangis ya, dan kemudian kamu yang disalahkan oleh tante kamu ya. Begitu. Saya tidak sanggup Pak. Oke, sekarang buka mata Nadine, rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan ya perlahan-lahan dari mulut Bagaimana perasaanmu? Saya sudah lebih tenang dari tadi Pak. Nah, tapi tidak seperti kemarin ya ya. Apa yang kamu rasakan tidak begitu ketakutan. Iya Pak. Bagus sekali ya. Ini suatu kemajuan ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan kembali Saya siap Pak. Oke, sekarang kembali bayangkan seseorang yang sedang marah sekali ya. Bahkan
akan memukul Muna. Bayangan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Ya. Oke, buka matamu nak, rileks dan tenangkan dirimu. Ngeri Pak. Gitu ya? Iya. Kamu sudah berusaha nih, ya. Tinggal satu langkah lagi, ya. Semua butuh perjuangan nak. Dan kamu sudah melakukan ini, suatu kemajuan yang cukup luar biasa dan bagus. Baik Pak, mari kita lanjutkan, saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi ya nak ya. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali nak, ya, bahkan akan memukulmu, ya. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu nak, rileks, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan perlahan-lahan. Saya sudah lebih baik Pak. Bagus, kamu berhasil melewati ya tahap yang sebelumnya, dan aku ucapkan selamat ya nak ya. Terima kasih Pak, saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat ya, dan jangan cemas atau takut nak ya. Kalau melihat seorang nak yang sedang marah ya, apalagi tante kamu yang sedang marahi diri kamu nak. Iya Pak. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan nak? Tentunya saja ada Pak. Oh gitu, iya, oke. Ceritakan sih kembali ketika memang ada hal yang mau disampaikan tadi. Silakan. Ya, berkaitan dengan tadi Pak, saya kan masih ada rasa cemas. Jadi saya ada menyampaikan sesuatu, boleh Pak? Boleh. Jadi begini Pak, saya masih mengalami kekecewaan karena nilai saya di kelas 8 kemarin itu Pak nggak sesuai harapan saya dan orang tua saya Pak. Oh begitu. Jadi ini masih berkaitan dengan problem kecemasan Anak Nadine ya. Iya. Nah, tadi dengan kita kontak di awal itu, mungkin Anak Nadine sudah merasa lega, sudah merasa nyaman. Iya. Dengan kecemasan ini, tentunya apa yang disampaikan Anak Nadine tadi berkaitan dengan nilai ya atau prestasi yang menurun. Bapak cukup empati dengan apa yang dirasakan oleh Anak Nadine saat sekarang ya. Kalau boleh tahu, dari sejak kapan menentukan diri Anak Nadine sendiri? Sejak kemarin Pak, setelah saya tahu kalau saya tidak mendapatkan ranking yang saya inginkan. Oh begitu. Baik, Bapak mengerti nak dengan apa yang kamu alami saat ini. Jangan kamu menyalahkan diri sendiri anak ya. Karena kamu harus bisa memberikan penjelasan kepada kedua orang tuamu nak, bahwa kamu salah satu udah berusaha keras ya kan, dengan belajar untuk mendapatkan prestasi yang terbaik, dan akan berusaha lebih giat lagi agar mendapatkan prestasi yang bagus. Begitu nak. Ya Pak, saya akan berusaha memberikan penjelasan kepada kedua orang tua saya nanti setelah pulang sekolah. Oke, jadi kamu jangan menyalahkan diri kamu ya, sehingga nanti akan timbul salah satu penyakit ya yang kamu alami begitu. Iya Pak. Oke. Merasa takut nak dalam melakukan sesuatu ya, walau itu benar sesuai dengan kenyataan. Tapi bagaimanapun juga ya, kamu harus bisa mengalahkan perasaan takut tersebut. Ya, jangan sampai terus-menerus nak menghantui kamu ya. Kamu harus belajar mencoba. Tapi ya, Bapak yakin kok ya, kamu pasti bisa. Iya Pak, saya akan berusaha untuk terus-menerus mencobanya sampai ibu saya bisa menerimanya dengan baik Pak. Baiklah ya, supaya bisa menyampaikan atau menjelaskannya kepada kedua orang tuamu nak ya, nanti dengan baik, agar kamu tidak merasa tegang atau gugup ya. Di sini Bapak akan berikan salah satu teknik dalam melakukan konseling, yakni teknik kursi kosong yang kedua ini ya. Iya Pak. Beda dengan teknik yang tadi ya, teknik presentasi sistematik. Kalau saat sekarang Bapak akan menggunakan salah satunya teknik kursi kosong ya, di mana dalam teknik ini kamu bisa melatih diri kamu untuk berbicara dan memberikan penjelasan kepada kedua orang tua kamu ya. Nantinya agar kamu ya semua dapat berjalan dengan baik ya. Apakah kita bisa memulai dengan teknik kursi kosong ini nak? Iya Pak. Oke, silahkan ya, kamu memposisikan ya diri kamu senyaman mungkin. Kemudian bayangkan seolah di depan kamu itu ada
kursi kosong ya, itu ada ibu kamu ya, kemudian bapak kamu ya yang sedang duduk. Apa kamu sudah siap membayangkannya, nak? Iya Pak, saya sudah bisa membayangkannya kedua orang tua saya sedang duduk di kursi kosong itu. Oke, coba bayangkan apa yang kamu akan katakan kepada kedua orang tua kamu, nak, terkait dengan hasil prestasi yang menurun ya, dengan kecemasan kamu yang sebelumnya. Apakah kamu sudah siap, nak, membayangkan? Coba kamu ceritakan kembali apa yang akan kamu katakan kepada ibu kamu, nak. Bu, saya meminta maaf sebelumnya ayah dan ibu karena saya telah mengecewakan ayah dan ibu. Karena hasil prestasi saya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayah dan ibu. Coba bayangkan bagaimana tanggapan kedua orang tua kamu, nak, setelah kamu memberikan penjelasan ya. Kalau Nak Nadine sudah membayangkan, bisa diceritakan berulang kembali di depan Bapak. Iya Nak, kalau memang itu sudah yang berusaha belajar agar mendapatkan nilai yang kami inginkan, kami akan berusaha untuk membimbingmu belajar agar mendapatkan nilai yang kami inginkan dan kamu inginkan. Begitu ya. Setelah kita melakukan teknik ini, Nak, di mana kamu akan menyampaikan hal ini untuk memberikan penjelasan kepada kamu, Nak? Nanti setelah saya pulang sekolah ini, saya akan memberi penjelasan kepada kedua orang tua saya, Pak. Baiklah, Nak. Semoga kamu bisa membicarakan hal tersebut seperti yang kamu praktekkan ya. Iya, Pak. Nah, setelah proses konseling yang kita lakukan jauh ini, bagaimana perasaan kamu, Nak? Saya sudah merasa lebih nyaman, Pak, setelah saya cerita dengan Bapak tadi. Ya, baiklah. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat ya. Lain kali jika kamu ada waktu ya, dan ada hal yang mau diceritakan sama Bapak atau mau melakukan konseling kembali, silahkan ya, datang untuk menemui Bapak ya di ruangan ini, Nak, ya. Nggak usah ragu, nggak usah sungkan, nggak usah takut ya, karena tadi sudah Nadine ketahui juga ya terkait dengan konseling begitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas kunjungannya. Baiklah, pertemuan kita kali ini kita akhiri ya, Nak, ya. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Jika ada hal yang dibicarakan kembali terkait dengan apa yang Nak Nadine sampaikan nanti, baik itu problem ataupun masalah yang tadi mungkin tahap yang sebelumnya Bapak jelaskan, sekali lagi jangan ragu, jangan sungkan, dan jangan takut ya, Nak, ya. Oke. Nah, sebelum Bapak akhiri ya, tentunya ini ada sebuah layanan lembar kerja terkait dengan kepuasan Nak Nadine telah melakukan konseling ya dengan Bapak. Silakan, silakan. Pak, saya permisi dulu. Oh iya, silakan. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.